Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwinarno, NIM 2020 53103. Di sini saya akan mempresentasikan tinjauan literatur. Membuat sebuah tinjauan pustaka sederhana dan penulisannya dalam daftar pustaka. Tinjauan penelusuran atau disebut juga dengan literatur atau pustaka, meliputi pengertian atau konsep, fungsi, manfaat, dan tujuan. Yang pertama, penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahasa penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang permasalahan yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Penelusuran pustaka digunakan untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian, sehingga akan dapat diketahui peneliti yang pernah dilakukan. Cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting perannya dalam membuat suatu tulisan ataupun kerangka ilmiah. Tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Penulisan literatur review itu sendiri berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka dalam bentuk berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lainnya tentang topik yang dibahas, dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Semua pernyataan dan hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya, dan tata cara mengatur sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, atau mutakhir dalam kurung 3 tahun terakhir, dan memadai. Pada laporan penelitian bagian landasan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review merupakan suatu cara untuk menemukan, mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, prosiding, dan yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapat masih bersifat umum atau general disebut dengan general problem. Merupakan suatu kerangka, konsep, atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan seperti buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru, serta sesuai dengan yang terdapat pada pustaka acuan. Tujuan dari melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara mengkutip pendapat pakar
yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review itu yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian dengan yang lainnya. Literatur review membantu peneliti dalam mencari tujuan serta membuat dalam penguraian bagaimana peneliti tersebut dilaksanakan, agar orang lain bisa melakukan pengulangan terdapat penelitian yang sama. Dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai peubah atau variabel yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling atau teknik pengumpulannya, analisis data, dan cara penafsirannya. Dalam literatur review ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu kerangka teori atau theoretical framework dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema peneliti. Terdapat tiga macam tipe literatur review. Yang pertama, literatur review naratif. Kedua, literatur review kualitatif. Ketiga, literatur review kuantitatif. Tujuan akhir dari literatur review adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran terkait dengan isu yang ingin diteliti. Namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lalu atau lama. Artinya bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun yang sebelumnya. Yang kedua, aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat tiga aspek utama dalam literatur review. Satu, survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Kedua, berikan evaluasi ringkasan gambaran-gambaran yang ada. Tiga, mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan literatur review. A. Apa yang terjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. Kedua, ada pertanyaan apakah masalah tersebut telah ditemukan. Mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sederhana yang kita bisa. Apakah metodologi penelitian sudah dimulai? Bagaimana mendapatkan dan manipulasi data? Sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? Apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? Apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem? 3. Perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? Ada beberapa jawaban. Menempatkan posisi pekerja kita dapat posisi relatifnya. Misal IT investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. Ketiga, bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungkan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor
dan dampaknya pada suatu organisasi. Kedua, menggambarkan keterhubungan antar suatu peneliti dengan peneliti lain yang terkait dengan point of interest kita. Tiga, mengidentifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan di Peirce analysis. 4. Mengkritis di antara peneliti-peneliti sebelumnya agar mudah terlihat pertentangannya atau kontraks. 5. Menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. 6. Dapat menggambarkan fisik of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan signifikan of the problem. Dapat mengevaluasi milik kita tentang organilati yang terlihat pada metodologi sesuai dengan pemecahan masalah. Keempat, ada elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dalam literatur review. Yang pertama, menggambarkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review. Kedua, divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategoris contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Ketiga, menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dengan yang lain. Keempat, membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area peneliti. 5. Langkah-langkah literatur review. Langkah-langkah dari literatur review sebagai berikut. Yang pertama, formulasi permasalahan. Pada formulasi permasalahan, pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest permasalahan, harus ditulis dengan lengkap dan tepat. 2. Ada cari literatur. Tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan peneliti. Langkah ini membantu untuk mendapatkan gambaran dari suatu topik penelitian. Ketiga, evaluasi data. Lihat apa saja kontribusinya terdapat topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat dengan yang dibutuhkan untuk mendukung peneliti. Keempat, analisis dan interpretasi. 6. Cara-cara literatur review. Untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukan dengan beberapa cara, antara lain: 1. Mencari kesamaan. 2. Mencari ketidaksamaan. 3. Memberikan pandangan. 4. Membandingkan. Kelima, meringkas. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori, berupa perbandingan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan, perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan peneliti yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting adalah setiap bahasa pustaka yang diambil sebaiknya harus dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka. 7. Sumber literatur review. Sumber-sumber literatur review berasal dari sebagai contoh ada paper,
tesis, disertasi, paper dari hasil-hasil konferensi. Paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam peneliti karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Tesis merupakan penulisan ilmiah yang bersifat mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Ketiga, disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor yang berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis. Paper dari hasil-hasil konferensi biasanya disebut dengan proceeding, baik tingkat nasional dan internasional. 5. Ada majalah, pamflet atau clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori penemuan baru maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Biasanya materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Majalah merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dijadikan sitiran karena frekuensi terbitnya teratur dan tepat sehingga artikel yang dimuat cukup mutakhir. 6. Ada abstrak, hasil penelitian. 7. Proceeding, bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh orang profesor dan telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding sebagai bahan literatur bisa memudahkan peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis proceeding yang mungkin berada pada satu institusi yang sama. 8. Ada website yang memuat ilmu komputer. 8. Hierarki literatur dan siklus penelitian akademik dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dipahami meliputi gambar-gambar yang tertera di sini. Terakhir ada sitasi, penyitiran. Sekian dari saya. Apabila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.